Gue Tuhan tahu itu nih arahnya nih. Tuhan itu bisa nggak sih menciptakan batu atau barang apapun yang sangat-sangat berat sampai-sampai dia sendiri tuh nggak bisa ngangkat? Menarik. Jawabannya nggak mampu. Halo teman-teman, balik lagi di channel Podcast Komentator, di mana channel ini bertemakan obrolan santai bapak-bapak yang ngisi waktu-waktu kosong. Gimana mas? Ya, udah jam segini kan. Waktunya obrolan cowok kan. Obrolan ngalur gitu. Obrolan nggak tidur. Ya, ada tema apa nih lu sekarang nih? Ini mas, lu sepakat gak? Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, Sepakat terus? dong. Sepakat dong. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kira-kira nih, menurut lu nih ya, Gue Tuhan tahu itu nih arahnya nih. Tuhan itu bisa nggak sih menciptakan batu atau barang apapun yang sangat-sangat berat sampai-sampai dia sendiri tuh nggak bisa ngangkat? Ya, Nah, kira-kira mungkin nggak ya? Kan Tuhan itu Maha Kuasa nih. Harusnya dong, harusnya nggak mungkin dong, harusnya. Tapi lu punya penjelasan nggak kira-kira? itu tuh pertanyaan lama banget ini. Bahkan di beberapa podcast lain tuh juga sempat muncul nih pertanyaan-pertanyaan ini. Cuman emang jawabannya tuh ngambang sih. Ngambang. Jadi gue pertama kali pertama kali dikasih pertanyaan ini itu sekitar 2008 kalau nggak salah sama temen gue. Dan dia bilang waktu itu, ini pertanyaan yang muncul dari teman-temannya dia yang jurusan filsafat. Dan ya ada macam-macam pendapat lah gitu. Ada yang bilang ini pertanyaan rusak gitu. Sehingga ya nggak layak dijawab, nggak ada jawabannya, kayak gitu kan. Karena kan premisnya itu tadi, Tuhan Maha Kuasa kan. Dia mampu nggak bikin batu yang berat banget sampai dia sendiri nggak bisa ngangkat. Iya. Artinya kan ini pertanyaan jebakan. Jebakan. Kalau dia nggak mampu berarti dia nggak Maha Kuasa. Kalau dia mampu nyiptain dia juga nggak Maha Kuasa. Jadi nggak ada pilihan jawaban yang pas nih gitu kan. Cuman buat gue pribadi gue ada jawabannya. Apa tuh jawabannya? Menarik. Jawabannya nggak mampu. Nggak mampu. Iya. Nggak mampu Tuhan menciptakan barang apa batu yang seberat. Iya. Tapi dia tetap Maha Kuasa. Bingung kan lu? Berarti maksud lo Dia tetap Maha Kuasa. kayak aneh ya jadinya ya. Bingung ya. Ngeblank kan lu? Ngeblank gua. Ya, pertanyaan filsafat gitu. Jawabannya pertanyaan bikin bingung, jawabannya juga harus bikin bingung lah. Iya. Ya sebenarnya kalau ditarik ke logika sih emang buat apaan juga ya. Iya, tapi penjelasannya gini. Kenapa kok dia nggak bisa nyiptain batu yang berat itu sampai dia nggak bisa ngangkat, tapi dia tetap Maha Kuasa? Oke. Alasannya? Karena dari pertanyaan ini itu sebenarnya ada yang kurang. Yang kurang tuh objeknya. Oke. Kan premisnya dia Maha Kuasa. Nggak ada objeknya tuh. Kuasa terhadap apa? Gitu kan. Orang dari dulu pokoknya emang diajarin Maha Kuasa. Tapi sebenarnya kan di bawah sadar orang tahu kekuasaannya itu adalah terhadap alam semesta ini. Iya. Beserta isinya. Iya. Jadi semua makhluk di dunia ini yang menentukan hidup, mati, rezeki segala macam itu Tuhan. Sampai segede itu kekuasaannya. Dan kita nggak ada yang bisa ngelawan. Lahir nggak bisa milih di mana, kapan itu nggak bisa. Mati kalau udah waktunya, lu nggak bisa ngelawan, gitu kan. Nah itu kekuasaannya dia. Nah kalau dia nggak bisa nyiptain batu itu, tetap Maha Kuasa. Kenapa? Karena ya dia yang udah terjadi nih, yang wujudnya udah ada, itu udah di bawah kekuasaannya dia. Termasuk kita segala macam. Sementara batu tadi, itu kan baru berandai-andai. Challenge kan? Challenge gitu kan. Artinya, kalaupun nggak bisa nyiptain, dia tetap berkuasa atas elu, atas gua, atas yang lain. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Mau dia nggak bisa nyiptain tuh nggak ada hubungannya udah. Makanya kesimpulan gue jawabannya adalah dia nggak bisa nyiptain. Justru kalau dia bisa nyiptain itu problem. Kok jadi problem? Ya karena dia nggak bisa menguasai barang yang dia ciptakan.
Iya ya. Itu problem. Problem ya. Itu problem, masalah. Kayak logikanya gini dah. Oke. Ada meja nih misalkan. Lu bikin meja gitu. Lu berkuasa nggak atas meja itu? Harusnya. Gitu kan? Lu mau apain aja meja itu hak lu kan, kekuasaan lu. Bisa nggak lu bakar? Bisa. Lu hancurin, lu kampak segala macam. Bisa nggak? Ngelawan nggak tuh meja? Ya enggak. Ya sama. Manusia mana ada yang bisa ngelawan kalau udah dipanggil. Waktu lu nih. Pulang. Kita tuh sebenarnya kehidupan kita itu apa yang kita lakukan itu gambaran apa yang Tuhan lakukan sebenarnya. Tapi kita turunan kesekian sehingga kemampuan kita tuh sebatas itu. Kalau Tuhan bisa nyiptain makhluk hidup ya kita cuma nyiptain benda mati. Itu pun materialnya udah disiapin sama Tuhan. Gitu. Kita dari material yang udah disiapin itu kita bikin. Gitu. Kalau Tuhan bikin dari nol, kita bahan-bahannya udah sediain, kita bikin. Jadi ini tuh gambaran sifat-sifat Tuhan ya ada di kita gitu. Logikanya kayak gitu. Kalau gua pribadi. Iya. Oke, jadi logika versi lu, pendapat versi lu enggak. Jadi gimana? Masih seru ya? Jebakan ya? Biasanya tuh orang yang punya keresahan itu kan dirinya sendiri gitu kan. Makanya jangan-jangan nih lu kepikiran gitu, makanya lu kepikiran pertanyaan itu. Hampir. Cuma yang lebih menarik adalah karena kan ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari anak-anak filsafat ya. Kok bisa anak filsafat berpikir seperti itu ya? Iya kan emang filsafat itu kan mempertanyakan segala sesuatu. Semuanya gitu. Termasuk manusia ini diciptakan tujuannya untuk apa? Gue hidup tujuannya untuk apa? Ya, tapi kan itu dijelasin dalam agama. Ya kan filsafat basisnya bukan agama. Logika. Iya logika. Oh iya, logika. Kan zaman itu kan Aristoteles, zaman Yunani, Aristoteles, Plato segala macam. Apa agamanya mereka apa? Kita juga nggak tahu. Apa jangan-jangan mereka juga nggak beragama, tapi mereka membutuhkan jawaban-jawaban dari fenomena yang mereka lihat gitu, sehingga mereka menimbulkan pertanyaan, terus akhirnya mereka menggali lagi, melihat fenomena, akhirnya sampai satu kesimpulan, oh ternyata begini, oh ternyata begini gitu. Kayak gitu, ya filsafat kayak gitu. Tapi bisa dibilang dengan cara berpikir seperti itu riskan banget gak sih buat kita jadi apa ya bisa dibilang gak percaya agama atau murtad atau ateis, cenderung jadi ateis? Ateis ya? Kok jadi masuk ateis? Iya, gue ngalor aja anjir. Enggak, gini. Ateis tuh sebenarnya penjelasannya beda lagi. Gitu. Ntar lah di video berikutnya kita bahas tentang ateis. Tapi kan ateis itu intinya dia nggak percaya Tuhan. Gitu kan. Intinya dia nggak percaya Tuhan. Memang ya kita nggak tahu lah zaman dulu itu konsep ketuhanannya mereka tuh kayak apa nggak tahu. Cuman yang jelas filsafat itu memang mempertanyakan segala sesuatu yang dia pengen tahu lah ibaratnya ini alasan dibalik kenapa terjadi ini tuh apa. Betul. Ini logikanya gimana. Ya itu filsafat. Berarti basis dia itu harus logik. Harus masuk akal. Kurang lebih kayak gitu. Masuk akalnya si penanya ya. Iya. Iya. Masuk akalnya si penanya. Oke, enaknya nanti kita sambung di video selanjutnya kali. Pertanyaannya. Makanya supaya nggak kelewatan, subscribe dulu ya. Subscribe dulu, like dulu. Jangan lupa kolom komentarnya diisi apa pendapat kalian tentang statement kita. Ya, statement kalian bebas lah. Karena kita masing-masing punya pandangan pribadi ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast komentator di video selanjutnya. Bye-bye.